Halo teman-teman Casus Polri, salam manjadah muwajadah. Kembali lagi ke channel Kak Ci Dwiki. Hari ini Kak Ci bakal membahas mengenai surat telegram tentang rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2025. Check it out. Oke teman-teman, dari surat telegram nomor 11 bulan 2 ini, Pendidikan 2.1 2025 tentang penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2025. Kita lihat nih di rujukan pertama. Oke. Ini mengenai ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Next, kita ke poin kedua, teman-teman. Jadi di poin kedua itu dijelaskan bahwasannya rekrutmen Bintara Polri yang bakal dilantik menjadi Bribda ini melalui pendidikan pembentukan Bintara Polri. Jadi teman-teman ya, di poin 2 option C itu dijelaskan bahwasanya kuota didik sesuai DIPA tahun ini adalah hanya 4.000 orang. Bayangin teman-teman, hanya 4.000 orang. 4.000 orang itu se-Indonesia. Sedangkan teman-teman, di tahun 2024 kemarin kuota rekrutmen itu hampir 11.000. Dan di zaman Kak Ci dulu tahun 2020 itu kuota se-Indonesia itu kurang lebih 6.500-an. Dan tahun 2025 ini teman-teman, artinya pesaing kalian semakin banyak dan bukan hanya pesaing kalian yang semakin banyak, tetapi kuota kalian yang semakin menipis. Oke, buka pendidikannya di tanggal 30 Juli 2025. Oke. Tutup pendidikan 24 Februari 2026. Jadi teman-teman, untuk pendidikan tahun ini itu kembali lagi kepada tahun 2020 ke bawah. Pendidikan Bintara Polri itu 7 bulan. Kembali lagi 7 bulan. Teman-teman 7 bulan. Sebelumnya 2024, 2023, 2022 dan 2021 itu pendidikan Bintara Polri itu hanya 5 bulan. Next, tempat pendidikannya untuk Bintara PTU, Bintara Brimob. Wow. Ada tentuan baru, Bro. PTU, Brimob, Polair, Bakomsus dan Rekpro. Itu di SPN. Untuk yang Bintara Poluannya itu di Sapoluan. Oke, next. Untuk poin 3 itu mengenai persyaratan umum, ya kalian sudah paham lah ya. Next lagi untuk poin 4 persyaratan khusus. Oke, yang paling pasti jenis kelamin pria atau wanita ya. Next lagi kita lihat, next di poin B, berijazah serendah-rendahnya SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah atau MAK atau SPM itu bukan lulusan atau berijazah paket A, paket B, dan paket C. Jadi bukan ijazah paket ya, memang murni lulus mengikuti pendidikan. Oke, untuk lulusan tahun 2020 sampai 2024 itu melampirkan nilai ijazah minimal 70 atau nilainya B. Untuk daerah Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya itu nilainya 65. Untuk kelas 12 teman-teman, jadi untuk kalian kelas 12 lulusan tahun 2025 itu kalian tidak perlu melampirkan ijazah. Yang kalian lampirkan itu adalah raport semester 5 kelas 12. Nah, dengan minimal itu nilainya 75. Untuk wilayah Papua itu dengan nilai 70 atau minimal B. Karena kalian belum memiliki ijazah untuk yang kelas 12. Jadi kelas 12 nggak perlu khawatir kalian nggak bisa ikut. Nyatanya kalian bisa ikut kok. Ya, dengan melampirkan nilai raport semester 5 kelas 12. Sama kayak saya juga. Saya juga kemarin alhamdulillah rezeki 1 kali tes yang melampirkan nilai raport semester 5 tahun 2020 ya. Next. Oke, di poin 2-nya lulusan sarjana terapan D4. Untuk lulusan D4 atau S1 itu IPK-nya 2,75 teman-teman. Prodi terakreditasi. Next lagi yang poin C yaitu memperoleh ijazah luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek. Oke, usia
usia peserta penerimaan Polri, teman-teman. Nah, ada yang menarik nih. Di poin D, ada yang menarik, teman-teman. Yang menariknya gimana? Bahwasannya, untuk penerimaan rekrutmen Bintara Polri tahun 2025, umur batas minimal itu 17 tahun 5 bulan. Dan maksimalnya 22 tahun, teman-teman. Artinya, berbeda dengan ketentuan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya, itu usia minimal tuh 17 tahun 7 bulan pada saat pembukaan pendidikan. Jadi misalnya pembukaan pendidikan kalian bulan 7, artinya di bulan 7 itu umur kalian tuh 17 tahun 7 bulan. Itu peraturan sebelumnya. Nah, peraturan sekarang, misalnya pendidikan kalian ini mulainya di bulan Juli, bulan 7. Artinya sebelum tanggal 30 Juli umur kalian itu sudah 17 tahun 5 bulan lebih, atau maksimal itu 22 tahun. Next, untuk lulusan D1 sampai D3 itu umur minimalnya 17 tahun 5 bulan sama, dan maksimalnya itu 24 tahun, teman-teman. Untuk lulusan D4 S1, wih, ada yang terbaru, teman-teman. Usia maksimalnya itu 27 tahun, teman-teman, tahun ini. Next lagi, belum pernah menikah, oke, tidak bertato. Mungkin kalian sudah paham semua ini, oke. Aman. Poin J-nya materai. Next, di poin KL, ketentuan domisili. Nah, untuk ketentuan domisili, peserta itu berdomisili minimal 22 tahun di wilayah Polda terdaftar. Oke. Jadi kalian itu harus minimal 2 tahun di pendaftar kalian. Next lagi, untuk di poin M, bagi kalian yang sudah bekerja, ya, itu kalian harus mendapatkan rekomendasi dari kepala instansi terkait pekerjaan kalian. Next lagi, bagi peserta yang gagal TM, ada yang menarik, teman-teman. Di poin N, tahun ini bahwasannya dijelaskan bagi peserta yang gagal atau TMS di tahapan PMK pada tahun sebelumnya. Nah, kabar kurang baik untuk kalian yang tahun 2024 atau 2024 belakangan, kalian yang pernah ikut tes polisi itu gugur di tes PMK, tahun ini kalian tidak bisa mendaftar. Artinya, teman-teman, betapa pentingnya, betapa dahsyatnya, dan betapa mengerikannya pada saat tes PMK. Next, bukan berhentikan pendidikan TNI Polri, aman. Next, di poin 5, teman-teman, persyaratan lainnya untuk Bintara PTU tugas umum itu sudah jelas ya. SMA, dia boleh pondok pesantren atau D1 sampai S1 itu akreditasi boleh 2,75. Artinya kalau S1 bisa kalian untuk mengikuti Bintara PTU. Next lagi, tinggi badan minimal. Nah, tinggi badan ini minimalnya 165. Tapi teman-teman, perhatiin sekali lagi nih. Untuk tinggi badan itu kalian perhitungan itu di Polres dulu. Jadi, saran Kak Ci, untuk kalian yang tinggi badannya pas-pasan, hati-hati nanti waktu pengukuran Rika 1 di Polda. Wanita 160. Khusus untuk orang asli Papua, daerah pesisir itu 163 pria, wanita 158, daerah pegunungan 160, dan wanita 155. Next, Bintara Brimob, teman-teman. Kalau Bintara Brimob kayaknya sama aja ya. Bintara Brimob ini sama aja untuk syarat-syaratnya, ijazahnya, dan lain-lain sebagainya. Bintara Polair pun juga sama, ya. Bintara Polair juga sama. Pendidikannya oke, masih sama. Yang kalian oke. Untuk Bintara Polair, teman-teman, untuk Bintara Polair ini kalau kalian yang D4 atau S1, kalian itu harus yang sesuai dengan jurusannya Bintara Polair, yakni bisa studi nautika, teknologi kelautan, permisanan kapal, dan teknologi konstruksi bangunan kapal. Jadi tidak seluruh jurusan D4 atau S1 yang bisa mengikuti Polair, cuman ada ketentuan-ketentuannya. Oke, next, di Bintara kompetisi khusus tenaga kesehatan atau nakes, teman-teman. Kalau Bintara nakes sih selalu ada, teman-teman. Oke, untuk lulusan D4 atau S1 IPK 2,5. Ini yang dibutuhkan itu masuk Bakomsus ini analisis lab, elektromedik, farmasi, keperawatan, kesehatan gigi, radiologi,
anestesiologi. Oke, untuk tinggi badannya teman-teman, tinggi badan teman-teman untuk Bakomsus sendiri, teman-teman, itu pria itu minimal 163. Berbeda hal dengan PTU. Kalau PTU tadi 165, sedangkan kalau di Bakomsus itu pria 163 dan wanita itu 160. Orang asli Papua menyesuaikan. Untuk Bakomsus kompetisi khusus hukum. Oke, untuk yang hukum ini ya meliputi programnya studi pidana, hukum pidana ya teman-teman. Oke, sama untuk tinggi badannya itu juga 163, wanita 160. Next lagi Bakomsus. Wih, teman-teman. Dan tahun ini pun ada yang baru karena sudah dibuka direktorat baru, direktorat cyber itu khusus tapi untuk polda-polda yang terdata aja. PMJ, Polda Sumut, Jabar, dan lain Sumsel kayaknya belum ada. Nah, jadi untuk polda-polda yang tadi di dalam kurung ini untuk jurusan D4 dan S1-nya itu kalian bisa untuk teknik komputer jaringan, multimedia, kayak di subdit saya teknik komputer, informatika, ke rekayasa keamanan siber dan lain-lain. Tinggi badannya pun sama, untuk Bakomsus sama teman-teman, pria 163, wanita 160. Next, Bintara kompetisi khusus gizi teman-teman. Sama, Bakomsus gizi, tinggi badan juga sama. Next lagi, Bakomsus akuntansi teman-teman. Yang jelas dia di jurusan D4 atau S1, jurusannya akuntansi, tinggi badan sama. Next lagi, Bintara khusus tenaga didik. Nah, ini khusus untuk Polda Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Jadi untuk wilayah WIB dan wilayah Sumatera segala macam itu tidak ada untuk Bakomsus tenaga pendidik. Oke, next lagi teman-teman, Bakomsus Tata Boga. Nah, untuk kalian yang Bakomsus Tata Boga, boleh untuk kalian yang jurusan di SMA atau SMK-nya jurusan Tata Boga bisa ikut. Untuk D4 serta S1-nya jurusan Tata Boga juga bisa ikut teman-teman. Oke, next lagi tinggi badan juga sama teman-teman. Next, bagi peserta di K ini, ya poin ini K, bagi peserta yang memenuhi persyaratan pendaftar pada jalur Bakomsus. Nah, jadi ada hal yang menarik lagi teman-teman. Untuk kalian yang sebenarnya kalian itu bisa memasuki di plottingan Bakomsus, tapi kalau kalian mau ikut PTU, kalian bisa mendaftar ke PTU. Next lagi. Untuk pemeriksaan itu pengujian untuk Bintara PTU Brimo Polair itu ada tahapan tesnya, ada administrasi awal, ya jelas ini, kesehatan 1. Next lagi tes psikologi 1 itu menggunakan CAT teman-teman, ya, dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif. Tes akademik teman-teman. Next lagi itu ada tes akademik, itu ada 4 materi yang bakal diuji. Itu ada PU termasuk UU Polisian, wawasan kebangsaan termasuk keempat pilar. Next lagi yang ketiganya tes penalaran numerik. Kalau dulu matematika, sekarang 2024 dan dimulai dari 2024 kemarin itu tes penalaran numerik, tes bahasa Inggris. Nah, dan ada tes terbaru lagi yakni tes mental ideologi, dimulai dari 2024 kayaknya nih. Ya, karena zaman saya dulu nggak ada tes MI ya. Tes MI itu CAT. Next, habis itu baru sidang pemeriksaan kesehatan 2. Ini adalah namanya sebut dengan sidang panda teman-teman. Next lagi pemeriksaan kesehatan 2 atau KESWA yang penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Oke. Habis itu sudah kalian menghadapi tes KESWA. Next lagi kalian tes jasmani. Habis itu tes psikologi 2 yang wawancara, tes PMK. Next lagi tes pemeriksaan administrasi akhir, supervisi, dan terakhir baru pantuhir. Oke. Di nomor 2 teman-teman, untuk Bintara kompetisi khusus atau Bakomsus itu sama aja, tapi yang berbeda ada beberapa hal teman-teman. Sama, itu ada administrasi awal, kesehatan 1, ada psikologi. Nah, dia ada namanya TKK teman-teman, tes kompetisi keahlian sesuai dengan keahlian dia masing-masing. Ada TKK, habis itu tes MI juga sama, kesehatan 2 juga ada dia. Jadi dia akademiknya nggak ada teman-teman, akademiknya diganti dengan TKK teman-teman. Ya. Next lagi kesehatan 2, jasmaninya tetap sama, ada wawancara PMK, C2, habis itu administrasi akhir dan supervisi serta pantuhir. Oke.
Untuk sistem penilaian teman-teman, untuk penilaian psikologi itu minimal ambang batas itu masih 61 teman-teman. Makanya untuk kalian yang belum bimbel ya Kak Cik sarani untuk kalian bimbel. Next lagi, penilaian jasmani itu minimal nilainya 41 teman-teman. Cuman alang kenyo teman-teman. Kalau kamu nilainya cuma 41 ya. Next lagi, tim penguji Oke, pembobotan di poin O, pembobotan nilai hasil tes menentukan lulusan ranking diatur keputusan sendiri. Oke. Next, poin ke-6, tata cara pendaftaran online bisa kalian buka di websitenya www.penerimaan.polri.go.id ya. Tinggal kalian isi saja, nanti Kak Ci bakal tutor cara mengisi di rekrutmen, cara mengisi form rekrutmen ya. Oke. Next lagi, sesudah kalian sudah mendaftar teman-teman, daftar online, jangan lupa teman-teman segera verifikasi ke Polres setempat teman-teman. Oke, untuk verifikasi itu dari Senin sampai Minggu teman-teman buka pokoknya. Nah, verifikasi itu banyak yang kalian siapi, ada membawa berkas administrasi, KTP, KK, akte, ijazah, SKCK, pas foto, surat persetujuan, oke. Dan form-form yang nanti bakal kalian diisi itu banyak sekali tuh ya, yang ada tanda tangan lurah, tanda tangan camat, tanda tangan banyak pokoknya ya. Oke. Next, poin F-nya, pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi ya sudah tertera, oke, aman ya. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya pada rekrutmen Bintara Polri tahun 2025 ini, kuota semakin sedikit, pesaing semakin banyak. Maka dari itu teman-teman segera persiapkan diri dan segera mempersiapkan apa sih yang kalian kurang dan ya apa yang sudah kalian lebih harus ditingkatkan. Mungkin itu saja. Next nanti Kak bakal bahas mengenai tahapan-tahapan yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Kak Ci Dwiki. Salam menjaga wajah.